Haleluya. 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 Pujikan nama Tuhan. Selamat pagi saudara bagi semua yang hadir pada pagi hari ini. Tentu ketika hadir di tempat ini, saya yakin dan percaya kita mempunyai kerinduan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui setiap pujian kita, penyembahan kita pada pagi hari ini, kita memberikan pujian kita dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab karena kasih kemurahan Tuhan, kita semua boleh ada sampai pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dapat kembali kami rasakan di pagi-pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau hadir bertata melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Memberkati seluruh pelayan Tuhan yang ada, baik itu pemain musik, song leader, singers, tamborin, LCD, soundman, kameramen, penerima tamu, kolektan, semua yang terlibat dalam pelayanan. Biar kami semua tetap tinggal dalam pengurapan Allah. Ketika kami berdiri melayani Engkau Tuhan, jauhkan segala roh kesombongan dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ketika kami berdiri melayani Engkau Tuhan, kami boleh berdiri melayani dengan hati yang tulus. Semua kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala intimidasi iblis yang membuat kami yang mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau mengurapi bahkan memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pujikan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
yang layak Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur dan memuji Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Katakan dipuji, dipuji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. masuk hadiratnya, Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. masuk hadiratnya, Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya
yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Amin Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Saya masih rindu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindu. Ku pandang
firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kita angkat pujian. Oh betapa indahnya bila selalu bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya.
sejahtera dalam hidup. Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak yang rohani akan bawa kita dalam doa. Sama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini. Bapak yang rohani akan bawa kita dalam doa. Oh betapa indahnya Bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hidupku. Amin. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini sekali lagi. Jadikan hidup ini berarti. Mari kita berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bilang terima kasih kalau kami masih ada sehat kuat hari ini semua Tuhan. Terima kasih karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan jalan hidup kami. Terima kasih bahwa penyertaan Tuhan sempurna di hidup. Siang hari ini secara pribadi hamba bersyukur karena hari ini hamba kehilangan saudara kandung, tapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Karena Engkau menghapus setiap air mata kami. Dan terima kasih di tempat ini hamba diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberi kekuatan baru bagi hamba. Dan hamba percaya bagi setiap jemaat yang hadir siang hari ini. Dan kami akan lebih diberkati lagi dengan pemberitaan firman Allah siang hari ini. Mengurapi secara khusus hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini, setiap kata kalimat bahasa mengandung kuasa dari Tuhan. Dan siap memberkati kami siang hari ini. Dan apapun bentuk firman Allah, kami siap untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan duduk diam untuk dengar firman-Mu. Kembali memberkati para pemimpin pujian, para pelayan Tuhan dengan pengurapan baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Puji Tuhan. Tentunya pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Rohani yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Bahasannya dari ayat 18 sampai 35. Tetapi kita baca saja ayat 18 sampai 23. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, simak di dalam Alkitab masing-masing. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Terima kasih, silakan duduk. Saya beri tema khotbah pagi hari ini, cara pandang menentukan sikap hati seseorang. Sekali lagi, cara pandang menentukan sikap hati seseorang. Saya beri contoh tentang tema ini. Ketika satu waktu saya melihat, katakanlah Bapak Erik. Saya melihat waktu itu mungkin Bapak Erik sedang emosinya. Ini cara pandang saya tentang Bapak Erik. Tentunya sikap hati saya tidak respect. Karena saya melihat hanya satu sudut pandang di saat dia sedang marah, emosi. Atau sebaliknya orang melihat saya sedang emosi, sedang marah, orang tentu tidak respect. Oh, Om Jerry jahat. Ya. Tetapi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Dia Allah ada di tempat maha tinggi, katakan amin. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia sempurna cara pandang terhadap saya dan saudara. Haleluya. Sebab itu Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati setiap kita. Sebab Dia tahu setiap apa kita. Dia Allah yang maha tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini, ketika Yohanes mendengar kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, peristiwa apa? Kita mundur di ayat 17. Ini tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Berita ini viral, menghebohkan, sehingga tembus sampai di bilik penjara di Makerus. Yohanes waktu itu ada di dalam penjara di dekat Laut Mati. Kalau kita mau buktikan, lihat di kisah yang sama Matius 11 ayat yang kedua.
Di Matius 11 ayat 2 menerangkan Yohanes ada dalam penjara. Kita tahu orang dalam penjara dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Walaupun dia seorang nabi, dia masih manusia. Sehingga ketika Yohanes mendengar kabar tentang Yesus, Mesias, yang menurut cara pandang dia sama dengan banyak orang, yaitu umat Israel pada waktu itu, termasuk murid-murid Yesus. Gambaran mereka tentang Mesias sebagaimana nubuatan Yesaya 40 ayat 10, Maliaki 3 ayat 1 dan 2. Dia datang, mereka melihat secara lahiriah seorang yang kuat. Dia datang sebagai api yang menghanguskan. Pelayanan Yohanes, dia meluruskan jalan, membuka jalan, mengatakan bertobatlah dan kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Mesias datang menghukum setiap orang-orang berdosa. Ini gambaran cara pandang Yohanes dan kebanyakan orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus. Sehingga ketika mendengar pelayanan Yesus yang adalah Mesias, seperti viral, tersiar kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Dia membangkitkan orang mati, anak muda di Nain. Kok seperti itu? Sehingga dia mau bertanya terus terang kepada Yesus. Dia panggil kedua orang muridnya di ayat 19. Dia menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika mereka sampai bertemu dengan Yesus, mereka katakan, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat dan mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Saat murid-murid Yohanes sampai, mereka melihat apa yang sedang Yesus kerjakan. Sehingga Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saya percaya ketika harapan seseorang tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang dia pikirkan, apa yang Yohanes pikirkan, dia bayangkan Mesias seperti ini sesuai dengan cara pandang dia, pasti dia kecewa. Saya percaya bukan sedikit kita ada di tempat ini seringkali mengalami kekecewaan karena kita berharap supaya mujizat terjadi, supaya Tuhan menolong saya sesuai dengan pandangan saya tentang, oh seperti ini Tuhan. Harus jawab sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan keinginan saya. Pasti kecewa. Karena saya pernah alami. Sehingga Tuhan berikan firman ini kepada saya. Nah, kita lihat apa yang Yesus sampaikan, jawab Yesus. Ini perkataan yang luar biasa. Yaitu ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus adalah Tuhan. Dia tahu apa yang ada di hati Yohanes ketika deskripsi atau gambaran tentang pelayanan Mesias seperti ini. Berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Tidak sama. Pasti Yohanes kecewa. Dan itu Yesus tahu. Karena dia Allah. Dia melihat sampai kedalaman hati setiap manusia. Haleluya. Sehingga perkataan ini, firman ini keluar dari mulut Yesus memulihkan keadaan atau sikap hati Yohanes yang kecewa. Karena berbeda, itulah cara pandang menentukan sikap hati. Saya beri contoh, jangankan Yohanes, kita lihat di dalam Yunus pasal 4, Nabi Yunus, dia pernah mengalami kecewa dengan Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini tidak ada yang berani bilang, beta kecewa sama Tuhan, ya kan? Tapi simpan dalam hati ada kekecewaan. Haleluya. Mari kita lihat Yunus pasal 4
Sebelum pasal 4, mundur sebelumnya, ketika yang awalnya Yunus disuruh untuk menyampaikan berita dari Tuhan bahwa kejahatan bangsa Niniwe sudah naik sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan pesan suruh kepada Yunus, sampaikan orang Niniwe bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe dengan segala isinya karena dosa mereka di hadapan Tuhan. Berita sudah sampai kepada Tuhan, tapi Yunus lari. Apa yang terjadi setelah melewati proses Yunus dibuang ke mulut ikan? 3 hari lamanya Tuhan tolong dia dan sampaikan lagi berita ini. Dia menyampaikan dan terjadi. Raja memaklumkan seluruh rakyat. Orang besar, orang kecil, seluruh ternak, kambing, domba, sapi dan lain-lain. Semua tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Berseru kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mereka mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Tuhan mendengar semua itu dan Tuhan tidak jadi menghukumnya. Kita lihat pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Saya mau tanya, dia marah sama siapa? Sama Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Dia marah sama Tuhan karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia Tuhan, sampai dia lari karena dia suka bangsa Niniwe biar dihukum. Dia tidak mau mereka diselamatkan. Tuhan tidak jadi menghukum, sehingga dia kecewa. Nah, perhatikan ayat kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini wujud kekecewaan seorang nabi, ya, seorang nabi. Jangankan jemaat, hamba Tuhan masih manusia. Ketika jawaban doa tidak sesuai dengan yang dia inginkan, tidak sesuai dengan waktu yang dia sudah tetapkan. Oh Tuhan, tolong beta. Pasti kecewa. Cuma kan saya katakan tadi, siapa yang berani omong orang beta kecewa sama Tuhan? Tidak ada kan yang berani. Yunus sampaikan di dalam doa. Dia kesal, dia marah karena tidak sama, tidak sesuai. Itulah cara pandang menentukan sikap hati. Tuhan tahu, Yesus tahu. Yohanes walaupun dia nabi besar, tapi dia masih manusia. Sehingga Yesus pesan firman ini, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Contoh kepada Petrus juga terjadi. Di Matius pasal 16 ayat 22. Mulai dari ayat 21 Yesus beritakan bahwa anak manusia pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan menderita oleh tua-tua, para imam dan ahli Taurat. Dan pada hari ketiga akan mati dan bangkit dari antara orang mati. Petrus menarik Yesus ke samping. Hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Yesus katakan, "Enjahlah iblis. Engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Bukankah sering kali terjadi dalam hidup kita? Anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan. Kita bawa cara menolong Tuhan seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita mau. Seringkali seperti itu. Sehingga bukan sedikit anak-anak Tuhan yang kecewa. Saya mau berkata dari tempat ini, mungkin engkau tidak mengaku bahwa engkau kecewa sama Tuhan, tapi kadang-kadang terlihat. Dulunya dia setia beribadah, tapi dia mulai tidak setia. Semangat beribadah, roh yang menyala-nyala, tetapi mulai surut, mulai dingin dalam beribadah. Ketika hamba Tuhan tanya, "Bro, kenapa tidak beribadah?" "Beta lagi sibuk." Padahal di dalam hati ada kekecewaan. Tapi hari ini Yesus datang dengan firman-Nya
Dia tahu akan isi hatimu. Dia tahu apa sikap hatimu saat ini. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kekecewaan. Sebab dia sudah berdoa. Mungkin hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Belum pernah dia temukan jawaban doa. Ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Sehingga kecewalah terjadi. Malas beribadah. Dulu dia rajin berdoa. Tapi dia tidak mau berdoa lagi. Dulu dia melayani Tuhan. Bro, kenapa sudah berhenti melayani? Beta lagi sibuk. Tapi di dalam hati ada kekecewaan. Tapi Yesus mau datang dengan firman-Nya. Mau memulihkan sikap hati kita. Karena cara pandang kita yang keliru terhadap Tuhan. Terbatas. Saya katakan tidak keliru kalau Yohanes. Tapi terbatas. Itu saya beri contoh di awal pendahuluan. Hanya melihat dari satu sudut pandang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita yang hadir saat ini mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan hidup kita. Baik itu di dalam rumah tangga kita. Masalah ekonomi. Masalah pekerjaan. Masalah anak-anak kita. Suami kah, istri itu, mungkin kita kecewa, kita sudah berdoa dengan sungguh pada Tuhan, tapi kita tidak peroleh jawaban apa yang sesuai dengan saya pikirkan. Saudara pikirkan, saudara harapkan sehingga kecewa terjadi. Tapi percayalah, firman Allah datang bagi saya dan saudara. Dia mau memulihkan hati kita, dia mau bawa untuk kita belajar bagaimana sesungguhnya rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Seringkali kita bawa pada konsep berpikir kita. Firman Allah katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Penuh masa depan yang indah, penuh harapan. Tapi kita terjemahkan bahwa itu terjadi sesuai apa yang saya inginkan. Apa yang saya harapkan. Apa yang saya pikirkan. Padahal kita ini terbatas. Bersabarlah menanti jawaban Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Waktunya selalu terbaik buat saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Dia Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tahu. Dia lebih tahu apa yang dia mau lakukan terhadap saya dan saudara. Sehingga seringkali jawaban doa kita tidak sesuai yang kita pikirkan. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian di bagian yang kedua kalau kita perhatikan. Kembali bacaan pokok kita tadi. Ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Perhatikan anak kalimat berikut. Jawaban Yesus mengoreksi sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya, lebih besar daripada Yohanes. Bukan Yesus mau komparasikan atau membandingkan dirinya dengan Yohanes, tidak. Bukan seperti itu tafsirannya. Bukan Yesus mengatakan bahwa dia lebih hebat dari Yohanes. Berbicara kerajaan Allah adalah kebenaran Allah. Kita melihat cara pandang orang Farisi, ahli Taurat. Mereka hanya melihat seorang nabi yang besar.
Mereka hanya melihat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukankah fenomena ini terjadi di akhir zaman? Bukan cuma pada saat Alkitab dicatat ini. Ketika ada pengumuman, ada penginjilan, ada KKR, hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan segala sakit. Oh, berbondong-bondong orang pergi. Konsep mereka melihat pada hamba Tuhannya yang bisa melakukan mujizat. Bukan pada pesan Tuhan yang diberikan kepada hambanya untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Itulah pandangan mereka. Sehingga Yesus di dalam pertanyaan yang menyindir mereka, menyinggung mereka. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Artinya kalau ada terusnya jawabnya begini. Percuma. Percuma kamu pergi. Karena motivasimu salah. Kamu hanya melihat pribadinya. Hanya melihat Yohanes. Bukan melihat hal kerajaan Allah. Bahwa itu yang kekal. Firman Allah. Pandangan yang keliru. Membawa sikap hati yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itulah jawaban Yesus. Yesus berkata bahwa di ayat 28, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan tertulis di bawah akibat daripada sikap hati yang salah dari orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat 29, seluruh orang banyak yang mendengar perkataan Yesus, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Itu tanda-tanda orang yang senantiasa menerima firman. Mereka rela memberikan diri dibaptis. Tapi perhatikan ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Maksud Tuhan baik. Firman mau datang supaya mereka bertobat. Supaya mereka jangan dihukum di neraka kekal. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Orang yang tidak mau menerima firman. Pandangan yang keliru. Sehingga sikap hati mereka hanya melihat hal lahiriah. Hanya melihat pribadi hamba Tuhan itu. Padahal hamba Tuhan itu ada kelemahan juga. Tapi firman Allah adalah sempurna adanya. Karena firman adalah Yesus sendiri. Katakan amin. Haleluya. Nah, kita lihat apa akibat selanjutnya. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Seperti anak-anak bermain di pasar. Ada sekelompok anak bermain orang-orang kawin. Meniup seruling. Teman-teman lain hanya diam. Ada di dalam lingkungan itu. Tapi tidak terlibat di dalamnya. Ini gambaran. Orang yang sikap hati yang salah. Yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena pandangan mereka yang keliru. Kemudian anak-anak, Yesus bilang diibaratkan anak-anak bermain orang mati. Pemakaman orang mati. Waktu dinyanyikan kidung duka, tidak ada yang menangis. Cuma hadir di situ, tapi cuma melihat. Tidak, mereka terlibat di dalamnya. Inilah gambaran. Sehingga perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat 33. Efek dari orang yang sikap hatinya jahat di mata Tuhan karena pandangan yang keliru. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini dampak dari sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena pandangan yang keliru. Cuma melihat hamba Tuhannya, tidak menerima firman Allah.
efeknya mereka mencela yang dahulunya memuji Yohanes karena sesuai dengan nubuatan adalah nabi besar. Yang mereka suka melihat Tuhan pakai dia hebat, luar biasa. Tapi karena sikap hati yang tidak benar, mereka lihat ada hal yang tidak biasa. Artinya kan Yohanes ini dia makan belalang, minum madu. Tidak seperti kebanyakan orang makan roti dan minum anggur. Mereka mencela, dia seperti kerasukan setan. Pertama puji, tapi habis itu kasih jatuh dan ini jelek sekali juga. Dicela habis-habisan. Kerasukan setan, jahat namanya. Sikap hati yang jahat. Yesus datang, anak manusia datang. Karena dengan kasih pelayanan Yesus. Dia menghampiri orang berdosa. Dia datang cari orang berdosa. Dia makan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Apa mereka katakan? Dia seorang pelahap. Ini pelahap sama dengan perakus. Pelahap, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Luar biasa sikap hati ini. Sehingga di ayat 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ketika kita terima firman Allah, hati kita dipulihkan. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak pernah kecewa. Sebab saudara belum sempurna. Kenapa saya menyampaikan firman ini? Tuhan bukakan rahasia bagi saya. Saya ada pengalaman yang beberapa waktu lalu sebelum anak saya Lita berangkat, dia ikuti pelajaran online. Pelajaran yang penting mereka adalah praktek gitar, lihat not balok. Tapi karena jaringan yang rusak, sudah ketiga kali dia tidak bisa ikut. Dan dia begitu kecewa sehingga dia menangis terseduh-seduh berteriak. Saya sebagai orang tua, iba sayang anak saya. Tapi saya mau lakukan apa? Paling-paling saya kunci di kamar saya berdoa sama Tuhan. Saya angkat hati dengan sungguh-sungguh menangis, Tuhan tolong anak saya. Nah di dalam pikiran saya, cara pandang saya bahwa Tuhan akan membuat bahwa jaringan itu akan bagus. Sehingga anak saya bisa ikut. Ini dalam pikiran saya, pandangan saya tentang pertolongan Tuhan. Tapi tidak terjadi. Saya dengar anak saya lebih meraung-raung menangis. Oh Tuhan tolong. Saya bilang, Lita, sabar ya, sabar. Tapi tidak tega. Saya masuk lagi kamar, saya berdoa berseru, Tuhan tolong. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya duduk di meja belajar. Saya berdoa, Tuhan saya mau baca firman. Saya mau merenungkan firman, mau tenangkan hati saya. Tuhan kasih firman ini dan Tuhan bukakan rahasia ini bagi saya. Saya bilang, Tuhan ini ada maksud apa firman ini? Saya baca 2-3 kali, Tuhan buka rahasia ini bagi saya. Saya langsung bersyukur, Tuhan terima kasih. Saya sudah kecewa sama Tuhan. Tuhan tahu sampai dalam hati saya. Saya tidak omong kepada siapa-siapa. Tapi dia tahu hati saya kecewa. Sehingga firman ini datang dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Firman-Nya memulihkan hati saya. Walaupun seorang hamba Tuhan, kami juga sebagai manusia terbatas. Kadang-kadang cara pandang terhadap pertolongan Tuhan kita terbatas. Tapi firman Allah hadir. Dia memulihkan hati saya. Dan saya sungguh bersuka cita. Pandang tempat
Haleluya. Kita bersyukur karena kita telah beribadah di ibadah raya kedua, ya. Dan disampaikan pengumuman pada Bapak Ibu besok di gereja ada kelompok doa 1 sampai 6 jam 5 sore, dan hari Kamis fellowship rayon 1 sampai rayon 8 jam 5 sore. Hari Sabtu ada pemuda remaja di gereja. Nah, kita sampaikan pengumuman kakak dari Bapak Eri Rohikana meninggal, dan kubur besok belum tahu jam berapa ya. Ya? Belum tahu jam berapa ya. Ya, mungkin nanti bisa dimuat di WA atau di Facebook ya, supaya kita bisa ikut ibadah pemakaman ya. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya. Saya ada dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Oktober ini ya. Kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan, ya. Diberkati Tuhan dengan umur panjang, tubuh yang sehat, iman yang kuat, pengharapan yang teguh. Ya, mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat buat kesehatan saya, supaya lebih baik lagi, ya. Sehingga saya dapat beraktivitas dalam pelayanan, ya. Biasanya yang ulang tahun, kalau nomornya HP-nya ada di saya kontak dan berdoa lewat telepon. Tapi kalau yang tidak ada kontak ya, saya berdoa saja secara pribadi, ya, tidak menghubungi yang berulang tahun. Ada permohonan doa, mohon bantuan doa semoga kami sehat-sehat selalu dan jauh dari segala penyakit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari Sakius Ombeng di Tawau, Sabah, Malaysia. Ya, kita doakan supaya mereka diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita yang kedua ini. Kita semua bangkit berdiri. Ya, ada pengumuman pernikahan, sabar. Ya. Bahwa pada hari Sabtu atau Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 15 WITA, tempat jemaat GPD Philadelphia Wipura bermaksud hendak melakukan pernikahan antara Petrus Francisco Triyogo Hamatara SE, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Nevonai, Kecamatan Kota Lama, dengan Ferawati Rotuluji SPI, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Oiba, Kecamatan Kota Lama. Ya. Tuhan memberkati yang mau menikah, yang dalam persiapan pernikahan, ya, yang lagi berdoa untuk menikah, supaya COVID ini cepat berlalu, COVID ini cepat selesai, ya. Karena banyak yang terhalang pernikahannya ini karena masih COVID, ya. Kalau masih COVID, belum boleh ada acara pernikahan, ya. Di Manado, saya lihat teman saya persiapan menikahkan orang. Saya bilang, bagaimana di sana sudah bisa? Dia bilang, di puji Tuhan di Manado ini sudah makin kurang, sudah zona hijau, sehingga aturan pemerintah yang melarang tidak boleh ada acara sudah dicabut. Ya, kita berdoa supaya Kupang ini makin hijau, sehingga acara-acara keluarga boleh berlangsung dengan baik. Apalagi yang mau menikah. Oh Dewi, serius, ya, ya. Sapa saja ya. Saya sudah
kasih jalan keluar kepada yang mau menikah tapi masih tertunda-tunda. Saya bilang dengar-dengar tanggal 1 PSBB. Kalau mau tanggal 31 atau tanggal 30 pemberkatan di gereja. Ya, pemberkatan saja dulu, pesta nanti menyusul. Yang penting sudah pemberkatan, ya. Pesta, nikah, makan, minum nanti menyusul enggak apa-apa, ya. Ada yang bilang, "Om, ketong pumbabi sobat teriak-teriak di kandang ini karena mau potong belum potong-potong mau acara pesta." Saya bilang sabar. Pasti ada waktu. Jadi ya, kita berdoa supaya semua rencana bisa berjalan baik dan pernikahan-pernikahan yang masih tertunda sampai sekarang boleh berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mengakhiri ibadah kita dengan doa pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setia Tuhan, Tuhan sudah berkati kami dalam ibadah raya kedua. Kami percaya yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini sampai pada awal bulan, kiranya Tuhan berkati dengan umur panjang, tubuh yang sehat, iman yang kuat, serta diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera kebahagiaan. Sehingga mereka semua dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa buat Sakius Ombeng dan keluarga di Tawo Sabah. Kiranya dihiburkan, diberkati Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit. Diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan dipuji, dipermuliakan. Semua kami yang telah beribadah, kiranya diberkati Tuhan. Tidak ada satu yang di antara kami yang pulang dengan masih membawa beban yang sama. Karena semua beban pergumulan kami Tuhan sudah tolong, dan kami boleh pulang dengan berkat serta anugerah berkelimpahan dari Tuhan. Berkati semua yang telah melayani, penerima tamu, kolektan, pendoa, worship leader, para singers, pemain musik, pengkhotbah, semua yang telah beribadah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kupang ini Tuhan berkati sehingga tidak ada lagi masyarakat yang Tuhan tertular virus corona ini Tuhan. Biar kami semua dalam perlindungan Tuhan, simpan kami semua dalam tutupan kuasa darah-Mu, naungi dengan sayap kemurahan-Mu, pagari bentengi dengan kuasa kekuatan Tuhan, dan kami terus dapat beribadah memuji Tuhan. Minggu depan dalam ibadah perjamuan kudus, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga semua berlangsung baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami tutup, kami akhiri dan tamatkan ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasihku, pulang dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus, menjadi bagian yang indah di tengah-tengah kehidupan kita semua. Berkati keluarga Rohikana yang berduka, kiranya Tuhan tolong mereka, jenazah yang dibawa pulang dari Atambua ke Kupang dalam perjalanan, sertai rombongan semua keluarga, tiba di Kupang dan melaksanakan Tuhan pemakaman besok hari dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tamatkan, kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap korban persembahan umat-umat-Mu milik Tuhan yang telah dikembalikan. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.